Juara bertahan MotoGP tersebut menemukan momentum untuk juara, salah satunya berkat kondisi fisik Marquez kurang fit. Bukan cuma Quartararo yang memanfaatkan situasi tersebut, Joan Mir pun mampu menyabet titel tanpa memborong banyak kemenangan. El Diablo pun selalu bisa memaksimalkan potensi M1 sejak 2021. Bahkan musim ini, hanya dia satu-satunya yang bisa menggeber motor hingga maksimal dibandingkan sesama pengguna Yamaha. Tak heran kalau Quartararo mampu mempertahankan posisi puncak di tengah gempuran Ducati. Persaingan tersebut menarik perhatian Cervantes. Tanpa Valentino Rossi dan Marquez, MotoGP kurang menarik. Namun di sisi lain, itu memberikan peluang pembalap lain untuk mencuri kemenangan. MotoGP selalu menarik, tapi absennya dua pembalap hebat seperti Rossi, yang jadi legenda, dan Marquez, terbaik dalam sejarah, terlihat jelas. Saya harap Mark segera pulih karena kami merindukannya, ucapnya dikutip. Selama 3 tahun tanpa mereka, kami telah melihat kemenangan dari banyak pembalap. Yang penting untuk merek, kita lihat kemenangan Mir dan Quartararo di kejuaraan dunia. Absennya Mark memberi kehidupan kepada lainnya. Pria 40 tahun tersebut mengungkapkan kekaguman terhadap kiprah Quartararo, serta gaya balapnya. Saya sangat suka Quartararo sekarang, karena gayanya, dia tidak punya motor terbaik, dia bukan yang paling cepat, dan dia di depan, memimpin kejuaraan dunia, Cervantes melanjutkan. Dia yang paling mengebut, bukan berarti bahwa dia tidak mengambil foto di grid dengan Alex Espargaro. Di sini, pekerjaan dinilai. Pada Sabtu, saya selalu kagum dengan latihan bebas, di mana 15 teratas berjarak kurang dari 0,7 detik. Di sini, setiap orang melebihi batas dan itu kenapa saya memberi nilai spesial pada Quartararo. Marquez saat ini sedang absen demi pemulihan bekas operasi humerus kanan. Pembalap Repsol Honda bakal kembali mengaspal di bagian akhir musim. Cervantes yakin kompatriotnya akan kembali dengan penampilan seperti sebelumnya. Marquez akan selalu seperti dia sebelumnya ketika kembali dan akan satu langkah di depan. Yamaha harus melakukan sesuatu dengan motor, karena Quartararo akan perlu motor lebih baik pada hari di mana Marquez kembali, ucapnya. Dengan motor miliknya sekarang, dia tidak akan bisa menghentikan Marquez. Sementara itu Honda kembali mengalami mimpi buruk pada balapan pertama di paruh kedua MotoGP 2022 yang digelar di sirkuit Silverstone, Inggris. Seri MotoGP Inggris 2022 pekan lalu menjadi salah satu mimpi buruk lainnya bagi pasukan Honda yang tak berkutik menghadapi persaingan. Bagaimana tidak, para penunggang RC213V baik dari tim pabrikan hingga satelit tidak ada yang mampu finish di posisi 10 besar. Torehan terbaik pada balapan ke-12 MotoGP 2022 tersebut didapat dari Takaaki Nakagami yang mengaspal untuk LCR Honda. Pembalap asal Jepang tersebut merampungkan balapan MotoGP Inggris 2022 dengan berada di urutan ke-13. Satu strip tepat di belakang Nakagami ada Pol Espargaro dari tim pabrikan Honda yakni Repsol Honda. Adapun Alex Marquez, LCR Honda, dan Stefan Bradl, Repsol Honda, merampungkan balapan itu dengan finish di urutan ke-17 dan ke-19. Situasi di tubuh Honda kian memprihatinkan karena mereka tidak memiliki pembalap yang bisa dijadikan tumpuan. Pabrikan asal Tokyo, Jepang itu seolah kehilangan tajinya setelah Marc Marquez absen dari lintasan lagi. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut harus menyudahi musim ini lebih dini untuk keempat kalinya naik ke meja operasi. Tidak bisa dipastikan kapan Marc Marquez akan tampil lagi, namun kini dia tengah menjalani masa pemulihan. Kabar terkini menyebutkan bahwa Marc Marquez akan datang ke paddock Repsol Honda pada seri MotoGP Austria 2022 di Red Bull Ring. Kedatangan Marc Marquez ini sebagai upaya awal mengakhiri masa problematik Honda dengan motor RC213V. Alberto Puig selaku manajer Repsol Honda mengaku belum bisa menyingkirkan problem-problem yang ada di timnya. Belum adanya solusi mengatasi masalah-masalah terutama dengan motor RC213V membatasi para pembalap yang ada untuk bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Kami belum bisa menyingkirkan masalah kami dan ini mempengaruhi performa kami dan membatasi potensi pembalap kami, ucap Alberto Puig. Lebih lanjut, pria asal Spanyol itu tampak muak dan frustrasi dengan keadaan yang sedang dialami timnya. Tak ayal, harapan untuk segera menemukan solusi pun muncul agar bisa bersaing di barisan depan lagi layaknya tim berlabel juara. Kami harus menemukan sebuah cara untuk berkembang pada hari Sabtu jadi tidak terlalu jauh saat mengawali balapan, ucap Puig. Jadi kami harus memiliki beberapa opsi sedikit namun itu rumit.
tugas kami adalah menjadi kompetitif lagi dan membawa motor ini bisa mulai untuk memenangi balapan lagi, imbuhnya.